4 ke 5 gitu, seingatku ya. Iya benar, itu di Kota Malang. Jadi jadi ya nggak KKN banget sih. Kamu dulu klaster berapa? Soal jangan-jangan kita satu klaster. Eh, aku juga nggak inget ya klaster berapa. Eh, nggak inget. Kamu magangnya paid atau unpaid? Aku magang lewat MSIB, jadi dibiayai sama pemerintah, tapi juga dari perusahaan tempatku magang itu uh, ngasih insentif juga tiap bulannya gitu. Oke, recommended buat kalian yang mau intern di Gojek atau di Goto, Tokopedia, Gojek gitu-gitu. Karena aku dulu di sana itu oke banget. Temen-temennya juga very diverse, dan mereka punya experience yang keren-keren banget gitu. Even sebelum magang juga gitu. Tips lolos MSIB dong kak, aku lagi daftar soalnya. Uh, BTW ini si MSIB itu masih ini ya, kayak kok lama banget gitu diundur ya. Harusnya udah pada ini gak sih kalau lihat timeline tahun-tahun sebelumnya. Anyway, MSIB yang pasti sih persiapannya harusnya jauh-jauh hari gitu ya, karena sekarang magang tuh perusahaan jadi selektif banget gitu loh. Jadi kalian harus tahu dulu nih di awal kalian mau posisi apa, intern di mana, bagian apa gitu, dan requirementnya apa gitu. Misal kalian mau bagian data gitu ya, ya kalian coba deh bootcamp dulu atau ikut course semacam apa kayak gitu terkait data atau terkait tools-toolsnya, SQL, Microsoft Excel ataupun apa gitu. Jadi di CV kalian tuh udah spesifik gitu, kalian beneran tahu mau apa dan kalian udah paham tentang itu gitu. Nggak harus kalian punya pengalaman khusus gitu, aku rasa sih nggak harus ya. Yang perusahaan lihat tuh ini anak beneran mau intern di posisi ini loh gitu, dan pengen belajar di sini. Karena kadang mungkin mereka juga mikir kayaknya ini anak bakal daftar di banyak posisi, tapi sebenarnya dia tuh beneran pengen intern di sini nggak ya gitu. Nah itu sih, jadi kalian dari ini salah yang ngomongin resume. Oh my god. Gimana ya ngomongnya ya, jadi mungkin kalian bisa lebih aku rasa sih kita sebagai anak muda gitu ya bisa perlu lebih aware dengan kondisi negara kita gitu. uh, at least kalau misalnya teman-teman kalian ada yang bicara tentang politik, itu jangan diejek atau apa gitu ya. Kalau kalian nggak mau dukung ya, at least kalian baca dan pahami gitu loh. Jangan yang kayak even kalau kalian ngedukung sesuatu gitu, aku rasa sih ya pahami lah, belajar buat baca gitu. Jadi kalian tahu sebetulnya kondisinya seperti apa, dan kalau kalian udah pede, kalian coba omongin tentang itu gitu. Kau udah hari ini aku makan pakai bukan hari ini, maksudnya malam ini pakai mie ayam bukan pakai makan mie ayam bakso. Soalnya kamu nggak kos di Malang? Nggak, aku lagi di Jakarta. What do you think about fintech lending di Indonesia saat ini? Somehow fintech lending itu ya useful sih, ketika tahu kalau misalnya sebetulnya kan
kurang dari 50% penduduk Indonesia tuh punya akses ke buku tabungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha ataupun punya permasalahan keuangan, kalian nggak bisa minta kredit ke bank gitu. Misalnya karena kalian nggak punya akses ke bank itu gitu. Jadi harusnya sih bagus. Tapi ketika emang di implementasinya ada semacam, kalau lending kan berhubungan dengan hutang gitu ya. Jadi ya somehow ya harusnya sih dari sisi OJK uh, sebagai yang mengatur hal ini itu bisa lebih paham terkait ini dan mungkin lebih tegas gitu, karena udah banyak penyimpangan gitu ya. Anyway, ini terlalu serius. Kemarin giftnya oh btw ini tadi aku habis unboxing buat yang baru join. uh, Cukur nggak jenggotnya? Oh my god, sebenarnya aku jarang sih ini cukur juga. Kak pernah freelance nggak? Ada info freelance buat mahasiswa nggak yang ini ke TWU bakatnya ini nggak? Apa ya maksudnya ini? Freelance itu apa ya? Seingatku sih nggak pernah. Aku pernah jadi research assistant dosen gitu 1 tahun. Mungkin ini termasuk freelance atau enggak ya? Tapi kalau kalian punya freelance itu kan biasanya mereka nyari suatu nge-outsource suatu pekerjaan dengan catatan kalian paham buat ngerjainnya gitu, dan mereka nggak punya resources buat ngerjain itu. Jadi yang pasti sih kalian harus semacam punya portfolio gitu ya. Kalau punya freelance design ya berarti kalian seenggaknya punya portfolio design atau punya portfolio data entry gitu-gitu. Jadi nanti kalian tinggal daftar di suatu website yang freelance aja gitu dengan ngecantumin portfolio yang udah kalian kerjain. Anjay. Aku guru tapi jurusan teknik. What do you think? Mau ganti jurusan PGPAU tapi udah terlanjur semester 5. Maksudnya gini, udah jadi guru terus kuliah teknik kah atau apa sih maksudnya? Tapi sebetulnya aku agak setuju sih kalau misalnya guru tuh nggak harus jurusan pendidikan gitu. Kalau kamu enjoy di jurusan kamu sekarang di teknik, aku rasa sih oke-oke aja. Karena teknik tuh nggak cuma kalian belajar literally teknik gitu, tapi juga problem solving, critical thinking gitu-gitu yang mungkin itu bisa kalian ajarin juga di murid-murid kalian gitu. Oke. Bisa kok, aku rasa sih nggak apa-apa, nggak kenapa-napa ya, as long as PAUD kamu emang mau ngerekrut kamu gitu. Kak Faisal mirip JJ Field. Siapa? JJ Field. Siapa ya? Ini udah selesai unboxingnya. Nanti coba aku kontak ya yang kirim-kirim ini. Pas final chapter di make upin siapa? Ganteng banget. Dari make up artis dari COC-nya, aku lupa namanya. Tapi thank you so much buat ini kakak yang udah ini. Mau kirim juga bisa kemana Sal? Nggak bisa. Oke, aku juga nggak tahu ternyata ini ada yang ngirim karena kayak aku rasa semua anak cast COC nggak expect ada kayak ginian, dan aku nggak open buat
kirim-kirim gini ya, tidak bisa. Ceritain awal-awal jadi maba dong, sulit nggak? Sulit banget. Karena aku dari IPA, jurusanku manajemen, banyak belajar, awalnya banyak-banyak kayak akuntansi gitu-gitu, which is aku nggak belajar sama sekali. Dan itu kayak gimana ya, ada yang di kelasku tuh udah paham banget gitu, dan aku nggak paham sama sekali. Untungnya aku dapet dosen yang baik. Eh, jadi dia nanya anak IPA di sini siapa aja, dan beneran ngebimbing gitu. Tapi overall aku rasa terkait perkuliahan oke-oke aja gitu ya. Mungkin kayak kita nggak tahu sih kayak standar standar di perkuliahan tuh seperti apa. Kadang aku rasa tuh dosen minta kita aktif, tapi aku pribadi tuh aku rasa aktif gitu. Beberapa kali nanya atau itu gitu. Terus di akhir perkuliahan, oh kok nilainya kayak gini. Nah, berarti kan standar aktif aku dengan standar aktifnya dosen tuh beda nih, gitu. Jadi itu sih yang mungkin aku agak nggak paham di awal gitu. Dan juga aku kuliahnya online, jadi gimana ya cara bertemannya ini, gitu. Susah gitu. Siapa nih partner gosip aku jadi seleb? Ya ampun, siapa woi? Ada niatan buat jadi content creator nggak? Kalau spesifiknya sih nggak ada ya, karena sebagian besar aku ngelakuin tuh ya karena aku suka aja gitu. Dan kalau aku pengen buat konten ya buat gitu, kalau enggak ya enggak. Tapi semoga bisa lebih serius lah ya. Kak, doain besok aku interview kerja, doain keterima. um, First of all, congratulations udah di invite buat interview. Dan kalau kamu dapat kesempatan itu, gunain dengan baik. Dan ya emang semoga keterima. Prepare dari sekarang, misalnya kalau Google Meet itu coba kalian join dulu lewat linknya atau lewat Microsoft Teams gitu. Karena kadang-kadang aku tuh beneran ya, aku tuh sering banget aku interview tuh banyak guys, kayak banyak perusahaan yang interview aku gitu. Itu aku baru join di ya 3 menit sebelumnya gitu. Kadang laptop aku error, kadang kayak eh, mic aku nggak bisa kebuka gitu di Google Meet-nya. Itu kayak nggak jelas banget, dan itu bikin panik sendiri. Itu coba jangan sampai kayak gitu. Oke, Kak doain tahun depan bisa masuk UB. Oke, semoga masuk UB ya. Karena di UB itu to be honest, aku rasa sih kuliah di UB tuh oke banget gitu ya. Kayak lingkungan Malang yang asik gitu. Asik tuh dalam artian secara, dan ini tuh tempat buat emang belajar gitu. Banyak kafe-kafe gitu, banyak anak muda dan banyak hiburan. Jadi ya itu semoga keterima. Ini kenapa sih? Oke. Oke.